Shalom, selamat malam sahabat GPIB. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat dan terpelihara dengan baik. Perkenalkan, saya Pendeta Okto Immanuel Jonas Lamsihar Tarigan. Senang bertemu kembali dengan para sahabat GPIB di Night Call GPIB pada hari Selasa 23 Juli 2024. Izinkan saya menyampaikan renungan pada malam hari ini. Sahabat GPIB, sebelum kita membaca Alkitab kita dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan untuk hari yang indah yang boleh Tuhan berikan pada malam hari ini. Seharian kami boleh beraktivitas dan malam ini kami akan mengakhirinya. Namun sebelum kami mengakhiri aktivitas kami di malam hari ini, izinkan kami untuk kembali membuka Alkitab kami dan merenungkannya agar kami boleh tetap terus mengucap syukur pada Tuhan dan senantiasa bersandar pada firman-Mu yang akan menguatkan dan menuntun kami. Berfirmanlah ya Bapa, melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkannya kepada kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita firman Tuhan dalam renungan pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat GPIB pada hari Selasa 23 Juli 2024 berdasarkan Surat Korintus yang pertama pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat 12 sampai dengan ayat 18. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Saya percaya kita semua telah mempersiapkan Alkitab kita, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Sebab sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan semua anggota tubuh itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Sebab tubuh juga tidak terdiri atas satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Namun Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hari yang dijalani? Saya rasa kita semua tentunya tidak akan menjalani hari yang sama. Ada yang menghadapi dan menjalani hari-hari ini dengan kesedihan, dengan penuh duka. Ada juga yang menjalani hari ini dengan tangis air mata. Atau ada yang menjalani hari ini dengan begitu banyak pergumulan dan perjuangan hidup yang rasanya gak habis-habisnya. Tapi ada juga pastinya yang menjalani hari ini merasakan sukacita, damai sejahtera, kebaikan Tuhan itu dirasakan dari jam ke jam, detik ke detik, menit ke menit, semuanya itu dirasakan. Dan ada rasa syukur untuk kebaikan Tuhan. Tapi tentunya, setiap kita sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain. Maka demikian pun di gereja. Ketika Paulus menyampaikan surat ini, pasal 12, ayat 12 sampai dengan 18, Paulus ingin menekankan kesatuan. Dan setiap orang yang ada di dalam tubuh gereja, masing-masing punya peran, masing-masing punya tempat, masing-masing punya tanggung jawab
yang tentunya tidak harus sama dan tidak perlu sama. Tema ibadah kita dalam Sabda Bina Umat adalah masing-masing ada tempatnya. Paulus mengambil perumpamaan tubuh untuk menggambarkan gereja, komunitas orang percaya. Kalau kemarin dalam ibadah hari Minggu, kita mendengarkan firman Tuhan tentang perselisihan yang diangkat oleh Paulus karena adanya kelompok-kelompok dan kepentingan-kepentingan di dalam gereja sehingga mereka terpecah belah. Lalu kemudian dalam pasal 12 ayat 12 sampai dengan 18, Paulus mengangkat konflik lain. Bahwa ada orang yang merasa bahwa dirinya bukan siapa-siapa di gereja di Korintus. Lalu ada orang yang merasa bahwa dirinya siapa-siapa karena dia punya peran mungkin lebih besar, lebih banyak, dan lebih aktif. Atau dia punya jabatan di gereja. Atau dia punya kekayaan yang tidak dimiliki. Atau dia punya karunia-karunia yang lain yang tidak dimiliki oleh saudara-saudara dalam satu gereja, sehingga itu menimbulkan egoisme atau egosentrisme di dalam gereja. Dan warga gereja oleh Paulus disampaikan bahwa setiap orang itu punya tempatnya. Tidak bisa tubuh ini semuanya hanya diisi oleh mata. Atau sebaliknya, tidak bisa tubuh ini semuanya diisi oleh telinga. Tidak bisa. Tangan, kaki, mata, hidung, semuanya punya peran. Tapi bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Pernahkah kita berpikir bahwa dalam tubuh kita ini ada sel-sel yang hidup? Para ahli ada yang mengatakan bahwa setidaknya dalam tubuh kita ini ada sel-sel yang hidup yang jumlahnya 4 triliun. Jumlahnya sebesar itu. Semua sel-sel itu bekerja kalau tangan kita tergores, terbesek dengan pisau. Lalu kemudian sel-sel itu akan bekerja menutup perlahan demi perlahan. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa ketika kita makan, makanan itu tidak langsung blek masuk ke dalam usus kita, perut kita, lambung kita, tapi ada proses yang dijalani dan semua anggota tubuh, organ tubuh di dalamnya itu bekerja untuk mencerna makanan itu sehingga sari-sarinya didapat, lalu kemudian dipakai sebagai bahan bakar energi untuk kita menjalani kehidupan ini. Ada kalori yang terpenuhi dalam tubuh kita. Demikian juga gereja. Gereja bukan hanya digerakkan oleh diaken, penatua, atau hanya pendeta. Tapi ada warga jemaat yang berperan di situ. Ada karyawan kantor gereja yang berperan di situ, pegawai kantor gereja. Bahkan ada koster, ada security yang berperan di situ. Bukan hanya itu saja, warga jemaat justru mengambil peran porsi yang lebih banyak dalam kegiatan-kegiatan yang ada, yang berlangsung, dibentuk panitia, dibentuk tim kerja, dan semuanya itu bekerja dengan satu tujuan, yaitu untuk kemuliaan Allah. Maka dari itu, ketika semua organ tubuh di dalam gereja bekerja, diperlukan satu hal lagi, yaitu sinergi, kerjasama. Atau bahasa yang populer saat ini adalah kolaborasi. Bahwa kemuliaan itu bukan hanya dikerjakan oleh 1, 2, atau 3 pihak. Tapi kemuliaan Allah yang dikerjakan oleh gereja itu adalah pekerjaan bersama. Saya mendengar sebuah podcast dari seorang musisi yang bernama Bari Likumahua. Dalam salah satu podcastnya, dia mengatakan begini. Saya mengutip kata-katanya. Dia percaya bahwa pelayanan itu harus dikerjakan dengan 3 hal. Belong, believe, dan become. Anggota gereja, warga gereja harus merasa belong di dalam gereja.
Dia harus merasa bahwa gereja itu adalah kepunyaannya. Dia bagian dari gereja itu. Dia harus merasa bahwa dia milik gereja. Dia tidak terpisah dari gereja. Dia bukan bagian dari kelompok orang yang harus dilayani. Tapi dia adalah bagian dari komunitas orang percaya yang bersekutu, bersaksi, dan sekaligus melayani. Lalu ketika orang, anggota gereja, warga gereja tersebut telah merasakan belong di dalam persekutuan gereja, maka dia harus believe bahwa gereja tempat dia bertumbuh adalah sebuah komunitas orang percaya yang dipanggil Allah untuk melakukan dan menghadirkan kemuliaan Allah. Maka dia harus percaya, memberikan dirinya, dan percaya bahwa ketika dia memberikan dirinya, itu hanyalah untuk Tuhan, lewat gereja. Lalu setelah ia percaya, setelah ia believe, kemudian dia bisa become. Dia bisa menjadi apa yang diinginkan oleh Allah lewat gereja. Aktif dalam pelayanan, itu untuk kemuliaan Allah. Dia terlibat di dalam persekutuan, itu untuk kemuliaan Allah, bukan kemuliaan dia. Dan setiap orang yang menjadi warga gereja, masuk di dalam gereja, aktif terlibat di dalam gereja, bukan untuk memuaskan motivasi dan kepentingan dirinya, tapi untuk menghadirkan kemuliaan Allah. Masing-masing ada tempatnya, masing-masing ada perannya, masing-masing ada tanggung jawab yang diemban. Selamat merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah kasih Tuhan itu bersama dengan kita, membuat kita merasa belong dalam persekutuan di gereja kita, jemaat kita masing-masing. Lalu kita believe kepada Allah melalui gereja. Dan kita become, menjadi pribadi, warga gereja yang terlibat dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, dan menghadirkan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan untuk kebaikan-Mu atas kehidupan kami. Firman-Mu boleh menguatkan dan meneguhkan kami tentang siapakah kami di dalam tubuh gereja-Mu ini, dalam tubuh jemaat-Mu, di dalam GPIB. Kami memiliki peran masing-masing yang kami percaya bahwa Tuhan pakai kami untuk menghadirkan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami akan mengakhiri hari ini dan bersamalah dengan kami selalu. Pada malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan pulihkan kondisi tubuh kami sehingga besok pagi kami boleh bangun dalam kondisi tubuh yang sehat, segar, prima. Lalu kami boleh melanjutkan berbagai aktivitas keseharian kami. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, sahabat GPIB, saya Pendeta Okto Immanuel Jonas Lamsihar Tarigan. Selamat malam, terima kasih telah bersama-sama dengan saya dalam renungan Night Call GPIB pada malam hari ini. Sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.